Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini grup 2 ingin mempresentasikan praktikum final project untuk mata kuliah Sustainable Manufacturing System. Adapun anggota dari kelompok kami, kelompok 2 yaitu saya sendiri, Ardia Hadi, lalu ada Pamungkas Agung Pribadi, lalu ada Nita Fridayani, ada Dava Daru Ardiansah, dan terakhir ada Putra Anugrah Yusjaya. Next. Adapun presentasi pada kesempatan kali ini terbagi menjadi 3 konten ya. Yang pertama itu tentang modul, akan dijelaskan mulai dari modul 1 sampai 4. Lalu yang kedua tentang metode yang kami gunakan. Lalu yang ketiga dan yang terakhir adalah analisis dan kesimpulan. Next. Ya, untuk bagian pertama, modul, ada 4 modul. Yang pertama adalah forecast. Forecast sendiri merupakan estimasi atau prediksi mengenai masa depan. Variabel yang akan diperkirakan bisa berupa apa saja. Yang paling umum adalah permintaan, sedangkan variabel lain bisa berupa pasokan, harga, kapasitas, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada control chart, yang merupakan representasi grafis dari suatu karakteristik kualitas yang telah diukur atau dihitung dari suatu sampel yang dibandingkan dengan jumlah sampel atau waktu. Lalu yang ketiga adalah Enterprise Resource Planning atau ERP, yang merupakan sistem pemrosesan transaksi bisnis dan pelaporan berskala besar, terintegrasi, dan berbasis komputer. Adapun keunggulan dari ERP ini adalah kemampuannya untuk menggabungkan semua fungsi bisnis, seperti akuntansi, keuangan, penjualan, dan operasi ke dalam satu paket yang terintegrasi secara erat dan menggunakan basis data yang sama. Lalu modul yang keempat adalah Feasibility Study, yang merupakan kegiatan sementara yang dilakukan dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan bertujuan untuk melaksanakan tugas-tugas dengan sasaran yang jelas. Mungkin itu untuk yang bagian pertama. Untuk selanjutnya, next. Next. Baik, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Ardia. Untuk modul 1 yaitu forecast, kita menggunakan metode moving average, yaitu salah satu metode peramalan yang paling sederhana dalam analisis deret waktu. Metode ini bekerja untuk menghitung rata-rata dari beberapa periode sebelumnya untuk menghasilkan nilai prediksi pada periode berikutnya. Kemudian ada Holtz method, merupakan pengembangan exponential smoothing untuk data bertren. Metode ini menggunakan komponen level nilai alpha dan nilai tren beta guna menghasilkan prediksi yang lebih akurat dibandingkan moving average standar. Kemudian ada time series decomposition, yaitu memisahkan data deret waktu ke dalam komponen utama seperti tren, musiman, dan irregular untuk memahami struktur dasarnya secara lebih jelas. Kemudian ada winter method atau disebut juga Holt Winters, adalah pengembangan dari metode Holtz untuk digunakan pada data dengan pola tren dan musiman. Metode ini menggunakan 3 parameter smoothing, yaitu alpha, level B, level beta untuk tren, dan gamma untuk komponen musiman. Kemudian yang terakhir ada overall comparison. Untuk menentukan metode forecasting terbaik, dilakukan perbandingan antara keempat metode berdasarkan 3 indikator akurasi, yaitu MAPE, Mean Absolute Percentage Error, MAD, Mean Absolute Deviation, dan MSE, Mean Squared Error. Di modul 2, control chart, kita menggunakan XR control chart untuk mengevaluasi kestabilan proses produksi berdasarkan data variabel. Kemudian kita menggunakan P-chart untuk bagian dari metode statistical process control yang memantau proporsi produk cacat pada setiap sampelnya. X-bar dan X-counter chart, simulasi pengendalian kualitas pada produk Kalax dilakukan menggunakan metode X-bar dan X-control chart yang merupakan bagian dari pendekatan statistical process control. Kemudian ada NP chart, digunakan untuk memantau jumlah unit cacat pada sampel dengan ukuran tetap. Berbeda dengan P chart, metode ini menampilkan jumlah cacat secara langsung. Di modul 3, Enterprise Resource Planning (ERP), data yang digunakan adalah produk, bahan baku, vendor, customer, BOM, transaksi, SOPO, maupun invoice.
Poin yang ada pada hasil metode. Sistem ERP berhasil mengintegrasikan seluruh proses bisnis, yaitu sales, inventory, manufacturing, purchasing, invoice. Alur otomatis mulai dari quotation, sales order, cek stok, produksi, jika perlu melakukan delivery dan invoicing. Jika stok atau bahan tidak tersedia, sistem otomatis memicu manufacturing, MO atau purchasing, RFQ dan PO. Data terhubung secara real time tanpa input ulang sehingga lebih cepat dan akurat. Bill of material berperan penting dalam MRP untuk menghitung kebutuhan bahan baku secara otomatis. Sistem mampu mengontrol stok, produksi, dan pengadaan secara terkoordinasi. Vendor dan RFQ terintegrasi memudahkan pemilihan pemasok berdasarkan kebutuhan. Proses invoicing otomatis dari sales order termasuk perhitungan pajak. ERP meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi error, dan mempercepat aliran informasi. Sistem berfungsi sebagai decision support system berbasis data real time. Oke, next dilanjutkan oleh Mas Dava ya. Selanjutnya, izin melanjutkan untuk model konkret yaitu ada feasibility study, yang dimana kami gunakan data yang ada dari studi laporan praktikum dengan data investasi yang pada slide menggambarkan modal awal yang dibutuhkan dari proyek. Contohnya, untuk pertama investasi utama, misalnya utama senilai 4 miliar, pembangunan gedung 420 juta, selain itu juga ada peralatan produksi, instalasi listrik, fasilitas pendukung. Lalu ada sisi depresiasinya kan menjelaskan bagaimana nilai aset berkurang setiap tahunnya dengan metode garis lurus dengan umur ekonomis 5 tahun, yang artinya nilai aset dibagi yang atas selama 5 tahun. Contohnya pada mesin senilai miliar dengan depresiasinya dibagi 5 tahun menjadi 500 juta per tahun. Untuk fungsi depresiasinya, untuk menghitung biaya sebenarnya di setiap tahun, mengurangi pajak secara akuntansi dan mempengaruhi cash flow. Perusahaan mengeluarkan besar investasi. Selain itu juga ada project outcome atau biaya, yang dimana ini menunjukkan perkiraan total biaya operasional per tahun. Dan tahun pertama senilai 14 miliar, dan tahun kelima meningkat 18,6 miliar. Ini ini disebabkan karena harga bahan baku naik 6%, lalu ada gaji karyawan yang naik 6,5%, dan biaya overhead naik sebesar 9%. Untuk biaya operasionalnya cenderung naik setiap tahun. Lalu ada project income atau pendapatan yang menunjukkan perkiraan pendapatan perusahaan. Pada tahun pertama 18,8 miliar, dan tahun kelima meningkat ke 27,6 miliar. Ini disebabkan karena volume penjualan yang meningkat, harga jual bisa meningkat, dan permintaan pasar yang terus bertumbuh. Untuk cash flow ditunjukkan untuk menunjukkan arus kas masuk dan keluar pada tahun 0 sebagai investasi awal masih menunjukkan nilai negatif, senilai 11,8 miliar. Tahun berikutnya cash flow mulai positif, maka awal proyek rugi adalah investasi. Namun setelah berjalan mulai menghasilkan keuntungan. Ini penting untuk menilai kapan baliknya modal atau payback period dan menilai kelayakan dari proyek tersebut. Next. Untuk hasil analisa dan kesimpulannya untuk modul pertama yaitu forecast berdasarkan hasil simulasi dengan template ramalan yaitu MAP, MAD dan MSD. Secara umum, metode dengan nilai error paling kecil dianggap paling akurat dan mempresentasikan pola dan data historis. Untuk perbandingannya, moving average cenderung menghasilkan error yang besar. Untuk soft method memberikan hasil yang nilai lebih baik dibandingkan moving average karena sudah mempertimbangkan komponen trend, namun masih kurang optimal jika terdapat volume muslimnya yang cukup kuat. Lalu yang ketiga, data series decomposition mampu memisahkan komponen trend, seasonal,
irregular sehingga memberikan hasil yang representatif, terutama pada pola musiman yang terlihat jelas pada data. Lalu yang keempat, winter method atau hot winter menunjukkan performa terbaik dengan nilai MAPE, MAD, dan MSD yang paling kecil. Hal ini karena metode ini mampu menangkap sekaligus dua komponen utama dalam data, yaitu tren dan seasonal, sehingga bisa lebih akurat dalam memodelkan fluktuasi permintaan. Untuk secara keseluruhan, Winter Method paling sesuai karena mampu menangkap tren dan pola musiman, sehingga menghasilkan ramalan yang akurat. Namun berdasarkan hasil pengujian time series decomposition terbukti paling optimal karena memberikan prediksi yang paling mendekati nilai aktual, sehingga lebih direkomendasikan untuk perencanaan produksi dan pengambilan keputusan. Next. Oke, selanjutnya saya teruskan. Pak Dava, terima kasih. Untuk yang selanjutnya ada di modul 2 control chart. Analisa dari data yang diuji pada laporan praktikum ada 4, yaitu Lekovit Table, Lekovit Table P chart, Kalax XS chart, Kalax NP chart. Untuk Lux Covid Table XR chart di sini bisa dilihat untuk data-datanya sendiri. Bervariasi, tapi masih dalam batas toleransi. Untuk rata-rata proses sekitar 120,11 cm tanpa indikasi tren atau penyimpangan, maka proses berada dalam kondisi statistik in control. Lalu untuk yang kedua ada Lekovit Table P chart. Di sini juga data-datanya bisa dilihat dan masih terkendali, tidak ada pola yang menyimpang sehingga variasi bersifat alami, proses stabil namun tingkat cacat masih dapat ditingkatkan. Lalu di sini untuk Kalax XS chart, data-datanya bisa dilihat juga, berada dalam batas kendali, tidak ada indikasi penyimpangan sehingga proses stabil dan terkendali. Yang terakhir ada Kalax NP chart. Untuk data-datanya dari 2.500, dia masih untuk jumlah cacatnya per sampel 3-9 unit, masih dalam batas kendali tanpa pola khusus. Untuk variasinya sendiri termasuk common cause sehingga proses stabil. Oke, selanjutnya. Di sini ada kesimpulan pada data laporan praktikum untuk metode SPC efektif untuk evaluasi stabilitas proses produksi untuk Lekovit Table stabil pada XR chart, NP chart dengan P sama dengan 5,4%. Untuk Kalax stabil juga pada XS chart dan NP chart dengan variasi dalam batas kendali. Tidak ditemukan special cause variation pada seluruh analisa. Namun hasil Excel dan Minitab konsisten sehingga keduanya valid digunakan. Secara keseluruhan, proses produksi berada dalam kondisi statistically in control. Namun perbaikan berkelanjutan tetap diperlukan untuk menurunkan tingkat catat dan meningkatkan kualitas. Oke, selanjutnya. Di sini ada analisa dan kesimpulan terkait modul 3. Analisanya itu berdasarkan data dan simulasi ERP menggunakan aplikasi OD. PT yang dianalisa memiliki potensi kompleks yang melibatkan produk, bahan baku, vendor, dan customer. Lalu hasil implementasi menunjukkan ODO mampu mengintegrasikan proses bisnis dan sales. Seperti itu. Jadi dilanjut pengecekan stok. Jika stok tidak tersedia, sistem memicu produk berdasarkan BOM dan MRP. Jika bahan kurang, sistem produk RFQ ke vendor dilanjut PO dan penerimaan barang. Untuk kesimpulannya sendiri, di kita ada data bahan baku, ada ERP ODO yang berhasil mengintegrasikan proses bisnis, lalu ada BOM, ada sistem real time, dan IRP. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Pak Putra. Baik, terima kasih Bu Wanita. Selanjutnya ada analisa dan kesimpulan untuk kode 4 tentang feasibility study. Perhitungan cash flow menunjukkan proyek menghasilkan arus kas bersih positif setelah tahun pertama. Investasi awal sebesar 11,86 miliar terjadi pada tahun ke-0 atau awal, sedangkan tahun 1 sampai dengan 5 menghasilkan cash flow positif yang terus meningkat. Kumulatif cash flow menjadi positif pada tahun ketiga, menandakan bahwasanya investasi telah kembali. Hasil dari analisis kelayakannya, NPV
yaitu 4,19 miliar menandakan positif, menunjukkan bahwasanya proyek menguntungkan dan layak. Kemudian ada IRR meningkat 30% jauh di atas cost of capital, menunjukkan returnnya yang seadil. Kemudian ada payback period kurang lebih 3 tahun 2 bulan, menunjukkan pembelian modal relatif cepat dan risiko rendah. Kesimpulannya, proyek pembangunan workshop yang sedang dianalisa dinyatakan layak dan menguntungkan. Hal ini didukung oleh NPV yang positif, menambahkan nilai ekonomi, kemudian IRR-nya tinggi, dan payback cepat, yaitu menandakan risiko yang sangat rendah. Secara keseluruhan, proyek visible, visible secara finansial dan strategis untuk mengembangkan perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang praktikum final project mata kuliah Sustainable Manufacturing System. Mohon maaf apabila ada kekeliruan yang sudah kami sampaikan. Terima kasih, Bapak Ibu.